Firman Tuhan hari ke-30, 30 Januari tahun 2025. Injil Lukas pasal 21 ayat 34, perikop, perlu berjaga-jaga. Tanggal 30 Januari 2025 adalah diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 34. Dengan perikop perlu berjaga-jaga atau waspada. Dan saya tetap membacakan dalam 3 versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang lazim kita baca, kemudian bahasa Indonesia sehari-hari, dan juga bahasa Batak Toba Siganupari. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sampai syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke dalam dirimu seperti suatu jerat. Bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Jagalah dirimu, jangan sampai kalian terlalu sibuk berpesta pora dan minum minuman keras, atau terlalu memikirkan soal-soal kehidupan sehingga kalian tidak siap ketika hari itu muncul dengan tiba-tiba. Nah, kemudian dalam bahasa Batak Toba Siganupari Idok Songonon, jaga mahamu sotung lalap hamu binahen ni aka pesta namar mabuk manang lalap mamikiri holan na porlu siganu pariyon sotung sogabe so rade hamu molo topu ro arii tuhamu songon joran. Salinai hujah asal lebih jelas. Jagama hamu sotung lalap hamu binahen ni aka pesta namar mabuk manang lalap mamikiri holan na porlu siganu pariyon sotung sogabe sorade hamu molo topu ro arii tuhamu songon joran. Ima saat songon ima firman Tuhan dengan 3 versi bahasa. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Yosua pasal 20 ayat 1 sampai 9. Kota Suaka. Kemarin kita sudah melihat pembagian tanah Kanaan kepada bangsa Israel dengan suku-suku yang ada di Israel. Ada 11 suku ya. Ada 11 suku, dan Lewi juga suku bangsa Israel, tapi Lewi tidak mendapat tanah. Dia adalah ditugaskan sebagai imam dan bertugas di bait suci, dan mereka mendapat persembahan perpuluhan dari jemaat. Kemudian sekarang ada perintah Tuhan pada Musa untuk membuat kota-kota Suaka. Ini boleh dikatakan memang Tuhan sangat baik melindungi semua orang.
Kenapa Tuhan membuat kota Suaka? Di sini kita lihat, Tuhan sudah mengantisipasi apabila ada perbuatan yang tidak adil dalam masyarakat. Contoh, ada seseorang membunuh tanpa sengaja. Dia mau lari kemana? Ya, mau lari kemana? Supaya tidak dikeroyok massa, supaya tidak ada dendam kepadanya dari orang yang dibunuh atau keluarganya, dia pergi ke kota Suaka. Di kota Suaka, dia dilindungi. Dan masyarakat yang ada di kota Suaka itu tidak memperbolehkan orang membunuh dia sebelum diadili. Itulah. Jadi Israel tetap mementingkan keadilan. Tidak ada keroyokan massa seperti terjadi di tempat-tempat lain, ya. Nah, mungkin kalau kita lihat begal motor, ya, menghantam orang-orang dan dia dikeroyok sampai mati. Di Israel itu tidak berlaku. Ada tempat mereka di kota Suaka. Kota Suaka itu adalah gunanya untuk melindungi orang-orang yang melakukan kejahatan tanpa sengaja atau tidak disengaja untuk membunuh, tapi orang terbunuh. Itulah dalam Yosua pasal 20 ayat 1 sampai 9. Dibuatlah kota Suaka. Nah, di sana kita lihat kota-kota Suaka, ya. Orang yang lari ke kota Suaka tidak boleh dihukum sebelum diadili. Bukan berarti dia mendapat kebebasan, tidak. Dia tetap diadili. Tetap hukuman yang menentukan apakah dia bersalah apa tidak. Itulah pentingnya kota Suaka. Nah, jadi Tuhan memikirkan orang yang perlakuan tidak adil itu ditaruh di dalam kota Suaka untuk diadili oleh imam yang memimpin. Nah, dan dia boleh ditinggal di kota Suaka itu selama proses berlangsung. Dan bahkan kalau sudah imam yang memimpin sudah meninggal, dia boleh kembali ke rumahnya, ke tempat asalnya, pelariannya. Nah, seperti kota-kota Suaka di Israel itu ada di Kades, ya, di pegunungan Naftali atau daerah Naftali di Galilea, ya. Nah, kemudian ada di Sikem di pegunungan Efraim. Jadi kota-kota daripada suku itu ada disiapkan kota Suaka. Kemudian di Hebron, yaitu di pegunungan Yehuda. Daerah timur sungai Jordan, ya, dalam dataran tinggi padang pasir sebelah timur Jeriko. Jadi dia dekat dengan kota Jeriko, sebelah timur Jeriko dan juga sungai Jordan. Nah, jadi kota-kota Suaka itu nama kotanya tadi daerah, ya, daerah Kades, daerah Sikem, daerah Hebron. Nah, kotanya adalah kota Beser, yaitu wilayah Ruben. Kemudian kota Ramot, ya, di Galilea, ya, itu wilayah Gad. Kemudian di Golan, di Basan, itu wilayah Manase. Itulah kota-kota Suaka yang dipersiapkan oleh Israel atau Yahudi untuk mengamankan orang-orang yang membunuh tanpa sengaja untuk diberikan kepada pengadilan. Jadi tidak ada istilah di Yahudi itu keroyokan atau dikeroyok massa, tidak. Tidak ada menghakimi orang tanpa hukum, tidak. Diberikan kota spesial, tempat orang untuk berlindung selama proses hukum berjalan. Ini bisa contoh baik, ya, diambil oleh bangsa Indonesia, misalnya ditunjuk satu kota Suaka di mana, sehingga kota Suaka itu berwenang untuk melindungi siapapun yang membunuh tanpa sengaja, itu dilindungi. Tapi kalau sudah memang ada kesalahan atau dia
di sana juga ada 2 saksi menyaksikan dihukum mati, ya. Jadi di Yahudi bukan berarti tidak ada orang yang dihukum mati, bisa. Masyarakat bisa menghakimi. Kalau ada 2 saksi menyatakan bahwa dia bersalah, itu bisa dihukum mati, ya. Dan kecuali, ya, kalau misalnya saksi itu diciptakan sendiri, seperti, ya, istri Ahab, Isabella, ya. Raja Ahab, Isabella menciptakan saksi palsu, dusta, untuk menyatakan bahwa Nabot itu menghina raja, supaya mereka mengambil kebun anggurnya. Itu dibunuh oleh masyarakat tanpa kesalahan. Ini namanya diciptakan. Nah, kalau ini kota suaka, artinya orang tersebut membunuh seseorang tanpa sengaja, dan dia hendak dibunuh orang, dia lari ke kota suaka. Dia aman sampai pengadilan menjatuhkan hukuman. Itulah bacaan pagi. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, ya, diambil dari Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6. Hukum perkawinan sebagai contoh. Nah, ini dicontohkan sebagai hukum perkawinan, ya. Nah, kemarin kita melihat bahwa upah dosa kematian. Lepas dari dosa, hidup kekal dan sejati. Nah, maka dikatakan, bagaimana, apa keuntungan kalau orang selalu melakukan dosa, dan apa keuntungan kalau orang sudah menghilangkan dosa? Tuhan Allah mengatakan bahwa kau mengampuni, akan kuampuni. Tidak mengampuni, aku juga tidak mengampuni. Jadi tergantung manusia itu mau diampuni atau tidak diampuni. Maka dilarang, janganlah melakukan dosa dalam hidupmu, supaya tidak datang kepadamu kematian selama-lamanya. Sekarang di sini dilihat bahwa ada bacaan malam ini yang menggambarkan kekuasaan hukum atas seseorang berlaku hanya selama orang itu masih hidup. Jadi kalau sudah meninggal, itu tidak berlaku lagi. Ini dicontohkan, ya. Seperti seorang wanita mempunyai suami. Selama dia bersuami, dia di bawah kekuasaan daripada si suami. Tidak boleh dia berbuat apa-apa atau berselingkuh, tidak. Karena kalau dia mengambil jalan berselingkuh, itu namanya berzina. Dia patut dihukum selama dia dalam kekuasaan suaminya. Tapi kalau suaminya sudah meninggal, ya, maka dikatakan dia boleh memilih laki-laki lain, dan itu tidak berzina walaupun dia tadinya sudah punya suami. Nah, ini dicontohkan kepada hukum perkawinan. Nah, jadi yang penting di sini adalah, ya, waktu sifat-sifat manusia, ya, keinginan-keinginan yang berdosa timbul karena adanya hukum agama memegang peran dalam diri kita. Ini, ya, sebagai kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kematian. Jadi seperti seorang hukum Yahudi sudah disempurnakan oleh Yesus Kristus, ya. Jadi hukum-hukum itu tadi melihat dosa dan itu adalah melihat kematian, tapi itu disempurnakan oleh Yesus. Bagaimana Yesus menyempurnakan hukum-hukum Yahudi? Kalau tadi, ya, dikatakan dengan demikian kita berguna bagi Allah dalam kehidupan kita, ya. Mengapa? Sebab dalam diri kita hidup menurut sifat-sifat manusia. Nah, jadi kalau hukum agama Yahudi, ya, sebenarnya kita ini sudah mati. Karena
sudah dipersatukan dengan Kristus, yaitu dalam baptisan kudus, menjadi kepunyaan Dia yang sudah dihidupkan kembali dari kematian. Nah, jadi kalau dalam hukum agama Yahudi, kita sebenarnya sudah dianggap mati karena sudah dibaptis dalam Yesus Kristus. Kemudian sekarang hukum Yahudi disempurnakan dengan kedatangan Yesus Kristus. Bagaimana penyempurnaan hukum-hukum Yahudi? Karena pernah ada orang Yahudi atau orang Farisi menanyakan kepada Yesus, "Guru, mana di antara 10 hukum itu yang paling dijalankan, yang utama dilakukan, supaya tidak kena hukuman?" Nah, Yesus menjawab, ya. Yesus menjawab dengan sangat baik. Dia tidak mengatakan bahwa hukum ini yang berlaku, tidak. Tapi dia menjawab seperti tertulis dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 dikatakan, ya. Hukum pertama, kata Yesus, kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Jadi alam sadar dan alam bawah sadar mencintai Tuhan. Alam bawah sadar segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dalam alam sadar adalah kekuatan kita, jasmani kita, utuh mencintai Tuhan. Itulah hukum yang utama dan pertama. Hukum kedua adalah cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah kesimpulan daripada semua hukum Taurat yang disampaikan, yang diterima oleh Musa dari Tuhan Allah di Gunung Sinai. Disempurnakan, ya. Bukan dikatakan tidak berguna, tidak. Hukum 10 itu tetap berguna, tapi disempurnakanlah dengan kedua pernyataan tersebut dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31, ya. Sekarang kita mengabdi menurut cara yang ditunjukkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus saat ini yang menyempurnakan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Setelah Yesus naik ke sorga dan mengirimkan Roh Kudus kepada semua umat manusia untuk menjaga dan melindungi dan sebagai teman kita dalam membimbing iman percaya kita kepada Yesus dan kepada Tuhan. Itulah Roh Kudus. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Injil Lukas pasal 21 ayat 34. Perlu berjaga-jaga dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk perikop ini, kita tetap mengacu pada pedoman kita selama bulan Januari. Ada topik yang sangat menarik selama bulan Januari, yaitu kesatuan panggilan, pelayanan, memuliakan Tuhan. Jadi kesatuan panggilan, pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kesatuan. Inilah yang dicontohkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Anggota tubuh banyak, tetapi satu tubuh. Walaupun banyak anggota itu, tetap dia mengacu kepada satu tubuh. Artinya, tidak membedakan fungsi-fungsi dari masing-masing. Seperti fungsi dalam alam sadar, seperti telinga, hidung, mata, lidah, kulit. Ini semua panca indera yang nyata dalam alam sadar. Dan
Ada lagi di alam bawah sadar, yaitu hati, jiwa, akal budi, pikiran, dan juga jantung. Dan ini bekerja dalam 24 jam tanpa henti. Yang jantung hubungannya dengan otak untuk memerintahkan semua perangkat, dan mesinnya adalah jantung, sehingga semua berjalan dengan baik melalui darah. Nah, inilah dikatakan oleh Paulus bahwa satu kesatuan yang utuh untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan topik kita, kesatuan panggilan melayani untuk Tuhan. Dan ini merupakan suatu konsepsi sistem, saling berhubungan, saling menentukan, saling membutuhkan, dan saling bekerja untuk memuliakan Tuhan antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada istilah inferior, superior, dan superhero, tapi yang ada adalah super team, wujudkan sinergi, celebration different untuk mewujudkan sinergi. Walaupun ada perbedaan antara jantung, mulut, tangan, otak, dan semua dalam tugasnya yang diciptakan oleh Tuhan, namun mereka tetap merayakan perbedaan untuk mewujudkan sinergi. Tidak ada mengatakan aku lebih penting, kau tidak, mereka tidak. Semua sesuai dengan fungsi dan karunia yang diberikan Tuhan kepadanya adalah bekerja bersama-sama. Demikian jugalah Kristus. Kristus adalah gambaran daripada baik suci. Kenapa dikatakan Kristus itu gambaran daripada baik suci? Karena ya, semua orang yang ada di baik suci itu sudah dibaptis atas nama Yesus Kristus. Maka semua penghuni yang ada di baik suci itu adalah merupakan rumah Tuhan. Baik suci adalah rumah Kristus. Ya. Nah, jadi tubuh Kristus itu yang ada di baik suci itu yang sudah dibaptis terdiri dari beberapa anggota seperti jemaat, penatua, pemusik, penyanyi, ya, dan juga imam dan para pengkhotbah, liturgis, semua menjadi satu. Tidak pernah mengatakan misalnya seorang pendeta yang berkhotbah, saya lebih penting dari jemaat. Kalau saya tidak ada apa yang kalian dengarkan, tidak berlaku. Atau jemaat mengatakan, tanpa kami jemaat, kalian semua tidak ada artinya. Tidak ada. Jadi semua berfungsi sesuai dengan karunia atau talenta pada masing-masing. Talenta berkhotbah, jalankan tugasmu. Talenta untuk melayani pemusik, jalankan Tuhan. Talenta sebagai jemaat yang aktif dalam membangun gereja, jalankan. Tidak ada seperti tadi superhero, tidak ada superior, tidak ada inferior. Semua adalah menjadi tim yang kompak. Kalau kata-kata Paulus, katakan tim yang kompak. Nah, jadi sekarang dalam transformasi spiritualitas kita yang sudah dicanangkan di dalam kitab atau surat Paulus kepada jemaat Rom pasal 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia, berubahlah budi pekertimu sesuai kehendak Allah, supaya kamu ya menjadi menyenangkan hati Allah. Tahu mana yang baik sesuai kehendak Allah. Itulah dikatakan sempurna. Jadi transformasi spiritual saat ini yang harus kita kembangkan. Ya. Jadi ada kalanya, ya, misalnya dalam berkhotbah misalnya, ya, ada seorang pendeta berkhotbah mulai dari awal memberikan kepada jemaatnya semua lucu-lucu, sehingga ketawa mulai dari awal sampai akhir. Tapi apakah jemaat mendapat isinya? Selesai ketawa, pulang ke rumah yang diingat hanya lelucon. Firman Tuhan sudah tidak. Ini tidak termasuk transformasi. Tetapi katanya orang yang berhasil dalam berkhotbah apabila
orang tersebut masuk di dalam 3 hal tadi: hati, jiwa, dan akal budi. Kalau hanya masuk dalam kekuatan membuat kita senang ketawa, itu katanya contoh hanya seperti jangan kau memberikan kail kepada orang karena dia hanya makan 1 hari. Ya. Kalau dulu orang mengatakan berikanlah kail, jangan berikan dia makanan. Tapi kalau sekarang jangan berikan dia kail, sudah dirubah pepatah itu, karena dia hanya bisa makan 1 hari. Kenapa? Kalau orang dulu mengatakan kalau kail diberikan alat untuk mancing, tapi sekarang tidak. Kalau kailnya dijual, tidak bisa dia mancing, tidak bisa mancing, tetap makan 1 hari. Maka jangan berikan dia makan 1 hari, tetapi sekarang dirubah, jangan berikan dia kail, tetapi ajari dia menangkap ikan. Pakai kail, pakai tangan, entah apa, ajari. Demikian juga firman Tuhan. Kalau kita berikan jemaat itu hanya ketawa-ketawa mendengar firman Tuhan hanya untuk kekuatan jasmani atau alam sadarnya saja yang mengerti, alam bawah sadar tidak kebagian, ini juga kurang bagus. Tetapi kalau ada orang mendengar khotbah seseorang, mulai dia bicara sampai akhir, mata tidak pernah berkedip, selalu melihat dan melihat, itulah masuk di dalam hati, masuk di dalam jiwa, dan masuk di dalam akal budinya. Jadi bukan kalau mengkhotbah itu kalau sudah bikin ketawa itu sudah bagus, belum tentu. Itu hanya makan 1 hari. Selesai berkhotbah udah pulang, tidak ingat lagi, tidak ingat. Tapi kalau orang mendengar firman Tuhan dari awal tidak berkedip sampai selesai khotbah, itulah menerima hati, jiwa, dan kekuatan. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Ya. Dikatakan tadi bahwa jangan ikuti norma-norma dunia ini. Dalam Roma 12 ayat 2. Biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian, kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hati Allah. Jadi ini sejalan dengan perikop hari ini. Waspada. Tadi kita lihat bahwa dikatakan ya, jagalah dirimu supaya hatimu jangan sampai syarat oleh pesta pora dan kemabukan, ya, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Kalau seperti jerat, tahu, begitu hari Tuhan itu datang, kita terjerat, tidak bisa keluar, langsung sudah kena hukuman. Ini firman Tuhan hari ini. Jadi tadi juga dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan budi pekertimu. Ya. Dan dikatakan dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hati Allah. Itulah kesempurnaan, supaya menjadi sempurna. Kemudian kalau dalam bahasa Batak, Siganupari didok songonon, unang ma dos hamu dohot portibion, alai muba mahamu marhite, ya, hamu baon nirohamuna, asaboi hamu umboto lomo nirohani debata, umboto nadenggan dohot napalason rohana, dohot namasai denggan. Inilah transformasi
spiritual kita, ya, yang berbobot dan berdasarkan ajaran daripada umat Kristen. Setelah kita melihat tadi disebut, jangan serupa dengan dunia, dan berubahlah dengan perubahan sesuai kehendak Allah. Pertanyaan kita sekarang, apa pesan moral dan makna dari perikop ini? Kalau kita dikatakan harus waspada, jangan berbau-mabukan, jangan hanya memikirkan kepentingan kita, bahwa kita jangan memikirkan hanya sesaat supaya kita tidak kena jerat apabila hari Tuhan itu datang. Kita tidak terjebak di dalam perangkap yang mematikan. Apa pesan moral? Apa makna dari perikop ini? Mari kita lihat, ya. Makna dari perikop ini adalah mengingatkan kita selalu waspada dan tidak membiarkan, ya, kekhawatiran duniawi atau hal-hal yang meresahkan mengganggu perhatian kita terhadap hal-hal rohani dan datangnya, ya, kerajaan Allah, ya. Langit dan bumi, ya, akan habis dan diganti dengan langit baru dan bumi baru di New Jerusalem. Itulah, kalau sudah ada kedatangannya, langit yang lama, bumi yang lama itu akan lenyap, diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu di New Jerusalem. Kalau itu datang, jangan sampai kita terjerat, ya, dengan perlakuan-perlakuan bermabuk-mabuk, ya, lupa, tidak baca firman, ya. Artinya kita tidak waspada dan tidak siap. Sekarang diminta sebagai makna daripada perikop ini, ya, bahwa selalu waspada dan tidak membiarkan kekhawatiran duniawi atau hal-hal yang meresahkan, ya, mengganggu perhatian kita terhadap hal-hal rohani. Jadi jangan sampai mengganggu duniawi ini, mengganggu hal-hal rohani kita. Itu yang dikatakan kita harus waspada dengan bermabuk-mabuk, ya, atau memikirkan pikiran duniawi, memikirkan diri sendiri, jangan. Dan apa pesan moral dari perikop ini? Kalau maknanya tadi adalah mengajak kita untuk menguatkan kita selalu waspada dan tidak membiarkan kekhawatiran duniawi atau hal-hal yang meresahkan mengganggu perhatian kita terhadap hal-hal rohani. Pesan moralnya adalah kita diajak untuk senantiasa menyelaraskan, ya, tindakan dan pikiran kita dengan ajarannya, agar tidak terjebak dalam hal-hal yang bersifat sementara. Itulah pesan moral dari perikop ini. Kita diajak untuk senantiasa menyelaraskan tindakan, artinya menyesuaikan tindakan kita dan pikiran kita. Jadi tindakan dan pikiran kita itu selaras dengan ajarannya, agar tidak terjebak dalam hal-hal yang bersifat sementara. Jadi bersifat sementara itu adalah mengorbankan jangka panjang, keperluan jangka pendek. Tetapi kita harus mengorbankan jangka pendek untuk keperluan jangka panjang. Jangan mengorbankan jangka panjang, keperluan jangka pendek. Itu yang dimaksud dengan sementara. Jadi hal-hal yang sementara. Jadi menyelaraskan tindakan dan pikiran kita sesuai dengan ajarannya. Itu yang pesan moral daripada perikop ini. Nah sekarang mari kita lihat conclusion. Apa conclusion atau kesimpulan dari perikop ini? Ya. Saya tetap mengajukan dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah sebagai berikut. Ya.
apakah ada kebiasaan atau habit sehari-hari ya, yang mengalihkan perhatian dan hubungan dengan Tuhan? Apakah ada dalam kebiasaan kita sehari-hari ya, yang bisa mengalihkan perhatian dan hubungan kita dengan Tuhan? Tentu banyak. Mari kita lihat. Kebiasaan sehari-hari yang tidak terarah pada hubungan Tuhan dapat ya mengalihkan perhatian kita dan komitmen spiritual kita. Nah, ini seringkali ya kesibukan hidup dan rutinitas sehari-hari membuat kita lupa untuk menyediakan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman-Nya. Jadi dengan kesibukan atau rutinitas sehari-hari kita lupa kadang-kadang berdoa atau merenungkan firman-Nya. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itulah yang dikatakan, apakah ada kebiasaan sehari-hari yang menyebabkan perhatian dan hubungan dengan Tuhan bisa tercecer? Ada. Dengan kesibukan, rutinitas kita lupa baca firman Tuhan. Sudah diberikan almanak, bacaan pagi, bacaan malam, dan ayat harian, tapi kita lupa membacanya. Atau mungkin hanya pada saat kita ke gereja, kita baru tahu firman Tuhan. Ini yang dikatakan. Bab kekuatan kita bukan perbuatan kita. Aristoteles bilang ya, kekuatan kita bukan perbuatan kita, tapi kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Itulah kekuatan kita. Baca firman setiap hari itu menjadi kekuatan kita. Kita lihat apologet sekarang dari Amerika, Edis TV, tiap hari, bahkan berapa kali sehari dia selalu mengulang-ulang firman Tuhan, menjelaskan kepada orang. Dia pembelajaran dapat, dia semakin matang, orang lain juga semakin bisa mendapatkan rahmat, percaya kepada Yesus. Jadi kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang, bukan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita, perbuatan baik itu bisa sesaat. Tapi yang kita lakukan berulang-ulang itulah kekuatan kita. Seperti contoh, makan, minum, ya, tidur, itu kekuatan kita. Kita lakukan berulang-ulang. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau itu tidak kita lakukan sebagai berulang-ulang, itu namanya ya kalau puasa sih, tapi puasa juga tak makan ya. Kalau puasa selama-lamanya, apakah kita masih bisa hidup? Jadi kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Di sini tadi dikatakan bisa menjadi bias ya, atau karena rutinitas kita lupa baca firman. Itulah dikatakan tadi. Apakah ada kebiasaan sehari? Ada. Apabila kita tidak membaca firman Tuhan, itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Ya, itulah pertanyaan pertama. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari penting untuk menetapkan waktu khusus untuk berdoa dan membaca Alkitab. Yesus mengingatkan kita dalam mana? Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Apa dikatakan? Namun carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya ya merenungkan, menempatkan Allah dalam hubungan kita dengannya sebagai ya prioritas utama dalam hidup kita. Jadi prioritas utama dalam hidup kita adalah hubungan kita dengan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita terjebak dalam rutinitas ya, sehingga kita terjebak komitmen spiritual kita yang seharusnya ya menjadi pusat dari segala aktivitas yang kita lakukan.
kita terjebak dengan adanya rutinisme, mengabaikan spiritualitas kita kepada Tuhan. Kalau dalam pembelajaran Seven Habits dikatakan dalam habit yang ketujuh, Stephen Covey mengatakan serpent the soul, asah gergaji. Kenapa dikatakan asah gergaji? Bukan mengasah golok. Ya. Asah gergaji harus satu-satu diasah, tidak sekaligus. Nah demikian juga dalam kehidupan kita dalam berinteraksi dengan manusia. Yang kita asah satu persatu mulai dari adalah spiritual capital, hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah intellectual capital. Dan yang ketiga adalah physical capital. Dan yang keempat adalah social capital. Jadi hubungan spiritual dengan Tuhan, ya. Kemudian pembelajaran meningkatkan pengetahuan intellectual capital dan menjaga kesehatan tubuh kita physical capital, baru kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal rutinitas ini katanya sering kita terjebak dalam mengganggu spiritual kita. Nah, jadi keempatnya itu memang kalau kata Stephen harus ada say hello setiap hari. Apakah berapa jam harus kita jalankan? Itulah jawaban daripada pertanyaan yang pertama tadi, bahwa apakah ada kebiasaan sehari-hari yang mengalihkan perhatian dan hubungan dengan Tuhan. Itulah tadi ada. Rutinitas itu bisa mengalihkan perhatian kita. Karena kita terlampau senang dengan aktivitas rutinitas sehari-hari sehingga lupa berhubungan dengan Tuhan. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara menjaga keseimbangan antara tanggung jawab duniawi dan kehidupan iman dalam situasi yang sulit. Jadi tanggung jawab duniawi dihubungkan dengan iman. Apa yang membuat ini menjadi seimbang? Mengelola keseimbangan antara tanggung jawab duniawi dan kehidupan iman dalam situasi yang sulit memang merupakan tantangan, ya. Jadi itu merupakan tantangan, terutama bagi seorang yang lanjut usia. Seperti kita ini sudah di atas 70 tahun ke atas. Ini bisa menjadi tantangan bagi kita antara tanggung jawab duniawi dan kehidupan iman. Satu, kita sudah semakin tenaga sudah tidak ada. Tidak ada lagi punya teman, sudah dilupakan orang, usia lanjut, sudah menyendiri. Inilah tantangan kita. Maka di sini dikatakan seorang yang lanjut usia 70 tahun ke atas harus tetap setia dalam panggilan Tuhan, menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Jadi kesetiaan yang kita miliki dan juga semangat yang berapi-api atau the fire spirit untuk tetap setia kepada Tuhan. Hanya itu, ya, kesetiaan dan semangat. Nah, kemudian dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan, dasar kita, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini satu-satunya solusi yang bisa kita lakukan bagi teman-teman yang sudah lanjut usia, yang berumur 70 tahun ke atas. Firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hanya itu. Kita mata sudah mulai berkurang, pendengaran sudah mulai hilang, kekuatan sudah tidak ada lagi. Maka hanya firman Tuhanlah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu yang menyinari kita setiap hari. Nah, sehingga kita teringat dalam pernyataan Daud, ya, dalam Mazmur 23 ayat 6, ya, dikatakan bahwa aku, ya, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidup,
dan aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Tidak ada jeda. Sepanjang masa. Rumah Tuhan itu apa? Dirinya sebagai rumah Tuhan. Karena napas jiwanya dari Tuhan, maka dikatakan dirinya adalah rumah Tuhan. Sekarang bagaimana kita menghadapi ini? Menjaga keseimbangan antara tanggung jawab duniawi dan kehidupan iman kita. Di sini tadi dikatakan jalan satu-satunya adalah firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu yang membantu kita supaya keseimbangan tanggung jawab duniawi dan juga iman itu menjadi sempurna. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan kita, termasuk dalam menjalani tanggung jawab dunia, ya. Dalam mengalami aktivitas kita harus menggunakan prinsip kerja keras dan integritas tinggi. Nah, yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi semuanya kita arahkan hidup kita bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Fokus pada kepentingan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan ketiga. Ya. Apa saja tindakan konkret yang dapat diambil untuk memperkuat iman di tengah godaan duniawi saat ini? Apa tindakan yang konkret untuk menghadapi tindakan duniawi yang banyak godaan ini mempengaruhi iman kita? Apa tindakan kita yang konkret? Nah, di sini dikatakan adalah memperkuat iman di tengah godaan dunia saat ini merupakan tantangan yang perlu dihadapi oleh setiap orang percaya. Jadi ini merupakan tantangan bagi setiap orang yang percaya. Dan jawaban yang bisa menjawab ini adalah dalam Alkitab, ya, Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Inilah jawaban yang bisa kita pakai, ya, di tengah godaan dunia saat ini untuk bisa merusak atau mengganggu iman kita. Dikatakan di sini, selalu bersukacita. Ini yang pertama. Kemudian tidak henti-hentinya berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ada tadi beberapa di sini katakan adalah selalu bersuka cita, tidak henti-hentinya berdoa, dan selalu mengucap syukur dalam segala hal, ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi dikatakan bahwa adalah bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya untuk bersukacita dan berdoa tanpa henti, serta mengucap syukur dalam segala situasi. Jadi apapun yang kita hadapi, bagaimanapun banyaknya persoalan yang kita hadapi, dan semua kita harus mengucap syukur dan selalu berdoa, tidak henti-henti berdoa, dan juga bersukacita. Jangan kita cemberut, ya, apapun terjadi kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus membayangkan, jangankan dunia ini, ya, apapun yang kita miliki bisa lenyap. Dunia saja bisa lenyap oleh Tuhan, apalagi kita. Maka tugas kita adalah bersukacita, jangan henti-hentinya kita berdoa,
dan selalu mengucap syukur. Nah, menghadapi godaan dunia yang semakin besar, tindakan ini menjadi sesuai ya dan relevan karena menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi ini adalah sangat relevan ya untuk menghadapi godaan dunia yang semakin besar. Jadi tindakan yang tadi bersukacita, berdoa dan bersyukur sangat relevan dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kemudian ketika kita selalu bersyukur, kita dapat melihat tangan Tuhan dalam setiap aspek hidup dan ya mengatasi berbagai tantangan dengan lebih baik. Nah, kalau dalam Filipi 4 pasal 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu, ya, sampaikan dengan permohonan dengan doa dan mengucap syukur. Itulah yang dikatakan bahwa kita selalu mengucap syukur. Dan dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah senantiasa. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita menjadi semakin terberkati dengan firman hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.